Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nur Hayati, di pembelajaran matematika peminatan kelas 11 MIPA. Oke, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas soal penjumlahan selisih sinus dan kosinus, di mana di minggu-minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang penjumlahan selisih sinus kosinus dua sudut, kemudian sudut ganda, dan terakhir itu tentang perkalian sinus kosinus. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Oke, di sini Ibu ngambil soal dari modul halaman 50 nomor 1. Nah, di mana soalnya nilai dari sin 15 derajat adalah Nah, nilai sin 15 derajat ini bisa diselesaikan. Angka pertamanya ambil dua angka yang menghasilkan 15, baik itu penjumlahan ataupun selisih. Nah, karena 15 itu bisa diambil dari dua angka 45 dan 30, berarti 45 dikurangi 30. Nah, yang menghasilkan 15. Nah, berarti di sini ada selisih sinus, di mana rumusan dari selisih sinus itu sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta. Nah, kita substitusikan nilai alfanya 45, betanya 30. Nah, berarti sin 45 derajat cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, kemudian cari nilai-nilainya. Sin 45 cos 30, cos 45 sin 30. Sin 45 itu 1/2 akar 2 cos 30 itu adalah 1/2 akar 3 dikurangi cos 45 itu 1/2 akar 2 sin 30 itu adalah setengah. Nah, kemudian kita kalikan dulu 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. Nah, hasilnya 1/4, 2A kali 3 hasilnya 6. Akar 6 kurangi ini 1/2 akar 2 dikalikan 1/2 hasilnya 1/4 akar 2. Nah, meskipun ini 1/4 dan ini 1/4, ini tidak bisa dioperasikan karena nilai akarnya tidak sama. Nah, jadinya hanya bisa disederhanakan, jadinya 1/4 dikalikan akar 6 kurangi akar 2. Jadi jawaban di sini jawabannya adalah B. Oke, untuk soal kedua masih di modul halaman 52 nomor 23. Nah, soalnya jika tan 49 derajat sama dengan A, maka tan 4 derajat adalah Nah, tan 4 derajat itu bisa dihasilkan dari tan 49 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, di sini ada pengurangan dari tan dua sudut, di mana rumusan dari tan pengurangan itu tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Nah, kita gantikan alfanya 49, betanya 45. Tan 49 derajat dikurangi tan 45 derajat per 1 ditambah
tan 49 derajat dikali tan 45 derajat. Nah, cari nilai tan 49. Tadi diketahui tan 49 itu adalah nilai A. Nah, gantikan A kurangi tan 45 itu berapa? Itu 1 per 1 ditambah tan 49 nilainya adalah A, tan 45 nilainya adalah 1. Nah, kemudian bisa dioperasikan A dikurangi 1 per 1 ditambah A kali 1 nilainya adalah A. Maka ini adalah hasilnya seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya Ibu ambil dari soal buku paket halaman 41 nomor 9, dimana soalnya diketahui tan alfa 1/3, tan beta 1/5, dimana 0 kurang dari alfa kurang dari 90, 0 kurang dari beta kurang dari 90 berarti di kuadran 1. Hitunglah nilai dari tan 2 alfa plus beta. Nah, kita tulis dulu rumusan dari tan 2 alfa plus beta. Tan 2 alfa plus beta sama dengan tan 2 alfa. Nah, tan 2 alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan 2 alfa dikali tan beta. Nah, karena di sini ada tan 2 alfa, ada rumus sudut ganda, maka kita cari tahu dulu nilai dari tan 2 alfa. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, berarti 2 tan alfanya itu 1/3, 1/3 per 1 dikurangi tan kuadrat alfa berarti 1/3 dikuadratkan. Maka nilainya ini dikalikan dulu, 2 kali 1/3 jadinya 2/3 per ini 1 dikurangi 1/9. Nah, kemudian ini dioperasikan, maka hasilnya akan 3/4. Boleh dicoba sama kalian untuk menghasilkan dari operasi yang ini. Nah, ketika sudah tahu nilai tan 2 alfanya berapa, kita substitusikan ke sini. Tan 2 alfa jadinya 3/4 ditambah tan betanya 1/5 per 1 dikurangi tan 2 alfanya 3/4 dikali 1/5. Nah, jadinya ini ditambahkan dulu, jadinya berapa? 19/20 per 1 kurangi 3/20. Nah, sama dengan kita operasikan yang ini jadinya 19/20 per 17/20. Nah, sama dengan ini 19/20 dikali 20 per 17. Nah, ini bisa dibagi hasilnya 1. 19 dikali 1 hasilnya 19/17. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Untuk soal selanjutnya, Ibu ambil dari buku modul halaman 51 nomor 13, di mana soalnya nilai sin 45 derajat kali cos 15 derajat ditambah cos 45 derajat kali sin 15 derajat adalah. Nah, sebenarnya ini ada perkalian dari sin kali cos.
cos kali sin. Nah, karena di sini ini bisa disederhanakan menjadi penjumlahan dua sudut. Nah, gimana caranya? Nah, dari sini kita ambil ini sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, di mana rumusan dari sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta itu adalah rumus dari penjumlahan dua sudut sinus. Nah, sin alfa plus beta. Nah, sin alfanya tadi berapa? 45 derajat ditambah betanya 15 derajat. Jadinya sin 45 tambah 15 berapa? 60 derajat. Jadi sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Ini untuk jawabannya. Nah, ini soal yang sudah dievaluasikan kemarin. Nah, banyak yang terkecoh dengan soal yang ini. Nah, dari cos dikali cos itu kan ini rumusan dari cos alfa kali cos beta, dimana rumusannya jadinya cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Jadi penjumlahan dulu baru pengurangan. Nah, Bu, gimana kalau soalnya di sini misalkan duanya nggak ada, cos alfa kali cos beta. Nah, duanya ini bisa dipindahkan ke sini jadi setengah. Nah, setengah cos alfa plus beta tambah cos alfa min beta. Nah, jadinya setengah cos alfanya 105 ditambah 15 derajat ditambah cos 105 dikurangi 15 derajat. Jadinya setengah cos 105 ditambah 15, jadinya cos 120 derajat ditambah cos 105 dikurangi 15, hasilnya 90 derajat. Nah, nilai setengah ini jangan dikalikan dulu, cari dulu nilainya cos 120 berapa, cos 90 berapa. Nah, setengah cos 120 itu nilainya adalah negatif 1/2 ditambah cos 90 itu nilainya adalah 0. Jadinya 1/2 dikalikan negatif 1/2 jadinya negatif 1/4. 1/2 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Berarti hasil akhirnya negatif 1/4. Seperti itu. Oke, untuk soal terakhir, hitunglah nilai 4 cos 105 kali sin 75. Nah, gimana angka depannya itu adalah nilainya adalah 4. Nah, kita ambil dulu ini 4 cos, ini misalkan alfa kali sin beta. Nah, ini bisa dipecahkan, 2 dikalikan 2 cos alfa kali sin beta. Nah, 2 cos alfa kali sin beta itu rumusannya sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, jadinya 2 dikalikan sin alfanya 105 derajat ditambah betanya 75 derajat kurangi sin ini
105 derajat dikurangi 75 derajat sama dengan 2 sin 105 ditambah 75 hasilnya 180 derajat. Sin 105 dikurangi 75 derajat hasilnya sin 30 derajat. Nah, kemudian kita cari nilainya dari sin 180, 2 kali sin 180 nilainya adalah 0, kurangi sin 30 nilainya adalah setengah. Nah, kemudian dikalikan 2 kali 0 nilainya 0, 2 kali negatif 1/2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, untuk pertemuan kali ini pembahasan soalnya segitu dulu. Dan sebenarnya di setiap materi yang sudah Ibu berikan itu sudah ada soal latihannya dan pembahasan soalnya, bisa dibuka-buka lagi untuk memahami soalnya. Dan yang soal yang sekarang itu sebenarnya hasil dari evaluasi yang mungkin banyak dari kalian yang belum paham dan Ibu bahas di sini. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan soal kali ini kalian lebih memahami dan dapat menerap ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.